Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 29. Kita akan baca ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu, engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita." Saudara, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, dan juga yang lainnya, apa yang kita lakukan, saudara? Apakah kita pernah bertanya pada Tuhan untuk minta petunjuk Tuhan? Apa yang kita lakukan? Ataukah kita menggunakan kemampuan kita sendiri, pengalaman kita, untuk memutuskan sesuatu yang kita lakukan? Saudara, kalau sampai kita melakukan sesuatu dengan menggunakan kemampuan kita sendiri, kepadanya kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, dan kita berjalan di jalan kita, bukan jalannya Tuhan, maka kita akan banyak menghadapi kesulitan, saudara. Kita akan banyak menemui kesulitan. Dan seringkali kesulitan terjadi itu karena kesalahan kita, bukan karena Tuhan yang membuat kita seperti itu. Itu terjadi dalam kehidupan Daud, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita merenungkan di mana Daud pada waktu itu, ketika dikejar oleh Raja Saul, dia ketakutan, lalu dia bersembunyi di daerah orang Filistin. Dan dia bekerja sama dengan Raja Akis pada waktu itu untuk berperang. Nah, keberadaan Daud di tempat itu akhirnya itu menimbulkan kesulitan bagi Daud sendiri. Dia betul-betul berada dalam polemik, saudara. Ketika Raja Akis mengajak dia untuk memerangi Saul, jelas Daud tidak bisa melakukan hal itu. Daud tidak mau, saudara. Dia tidak mau mencelakakan Saul, raja yang diurapi oleh Allah. Dan dia juga tidak mau kalau dia kemudian berperang dengan bangsanya sendiri, melawan bangsanya sendiri. Sama sekali dia tidak mau melakukan hal itu. Ini membuat Daud kemudian menjadi bingung. Dia nggak tahu apa yang dilakukan pada waktu itu. Kalau dia maju berperang itu sama artinya dia membunuh Saul dan juga mencelakakan bangsanya sendiri. Daud betul-betul bingung, saudara. Apa yang dilakukan saat itu? Di tengah-tengah kebingungan seperti itu, dalam kondisi yang serba sulit seperti itu, Allah menyatakan pemeliharaannya kepada Daud. Allah masih mengasihi Daud, saudara, meskipun dia berjalan di luar kehendak Allah. Allah membuka jalan bagi Daud agar bisa terlepas dari kemelut yang dihadapinya. Allah membuat para panglima Filistin tidak suka dengan Daud. Mereka meminta pada Raja Akis untuk menyuruh Daud pulang dan tidak ikut berperang dengan mereka. Para panglima itu berpikir, saudara. Mereka tahu kalau Daud adalah orang Israel. Dan mereka tahu kalau Daud itu ada seorang pahlawan yang telah mengalahkan berlaksa-laksa musuh termasuk bangsa Filistin itu sendiri. Mereka berpikir kalau Daud di tengah-tengah mereka, bisa-bisa nanti Daud berbalik arah, kemudian membinasakan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Filistin. Maka satu-satunya jalan mereka minta supaya Raja Akis membiarkan atau mengusir Daud dari tempat itu, supaya bergabung bersama-sama mereka lagi. Akhirnya, saudara, dengan berat hati, Raja Akis yang sudah terlanjur senang pada Daud itu melepas Daud kembali ke Israel. Kesan Raja Akis terhadap Daud sangat baik, saudara. Sehingga dia itu memberikan penghargaan pada Daud. Mengapa, saudara? Karena Daud itu karakternya begitu baik sebagai seorang anak Tuhan. Dia jujur dan dia tulus dalam melakukan apa yang dikerjakan. Sampai kemudian Raja Akis mengakui sendiri bahwa Daud adalah utusan Allah dan ia menyukainya. Dalam hal ini, saudara, Raja Akis membuat pengakuan yang menarik sebagai seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, raja kafir. Ia mengakui Tuhan yang disembah oleh Daud dengan berkata, "Demi Tuhan yang hidup." Coba kita bayangkan, saudara, seorang raja yang tidak mengenal siapa Allah Yahweh itu, ketika dia melihat kehidupan Daud yang begitu luar biasa karakternya, dia bisa mengakui dengan mulutnya sendiri siapa Allah dari Daud, yaitu Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang telah menuntun Daud menjadi seperti itu. Sampai kasih Tuhan. Ini suatu hal yang mengherankan sekali. Itu sebabnya, saudara, dalam kehidupan kita seorang percaya,
Kita harus betul-betul bisa menunjukkan sikap seorang anak Tuhan yang bisa menjadi terang dan garam. Jika orang lain tuh melihat kita, mereka bukan cuma menguji karakter kita, kebaikan kita, tapi dia memuji siapa ada di balik itu. Kita orang Kristen, kita anak Tuhan. Siapa ada di atas kita? Kristus. Yang mau mengubah hidup kita, yang menuntut kita menjadi orang baik. Sehingga waktu mereka melihat kita, mereka bisa berkata, Tuhannya, orang Kristen itu luar biasa. Baik, sehingga bisa membuat anak-anaknya seperti itu. Alangkah indahnya, saudara, kalau pujian itu bisa sampai kepada kita. Itu sebabnya, mari kita senantiasa belajar untuk menjadi anak Tuhan yang punya karakter yang baik, yang bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Saudara dikasih Tuhan, kembali kita pada kehidupan Daud. Kita lihat, kalau kita refleksi lagi kehidupan kita, saudara. Dalam menjalani hidup ini, saudara, nggak jarang kita mengalami banyak kesulitan dan juga jalan buntu. Dalam kondisi seperti itu, kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa siap menolong kita. Ingat, jangan sampai kita melupakan Tuhan, jangan sampai kita menggunakan kemampuan kita sendiri, jangan sampai kita menggunakan pikiran kita sendiri kepada yang kita sendiri. Kita harus senantiasa bersandar pada pimpinan dan juga pertolongan Tuhan. Ketika kita akan melakukan sesuatu, libatkan Tuhan, tanya pada Tuhan, apakah keputusan kita itu benar atau tidak. Dan biarlah Tuhan yang boleh menjawab kita dalam doa-doa kita, dalam renungan kita. Saudara kasih Tuhan, kita sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan. Kita percaya Tuhan senantiasa siap untuk menolong kita, sama seperti Dia menolong Daud pada waktu Daud membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, melalui pengalaman Raja Daud kami belajar untuk senantiasa mendekatkan diri padamu, Tuhan. Sehingga ketika kesulitan datang, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami minta petunjuk-Mu, kami minta hikmat-Mu, Tuhan. Dan kami juga senantiasa berupaya untuk berjalan dalam koridor Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Dan kami tidak jalan dengan kekuatan kami sendiri. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, untuk peringatan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.